Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih. Kembali kita berjumpa di channel PKSS Official ini yang tentu saja saya juga berterima kasih sebagai pengurus teman-teman yang ada di PKSS yang dipercaya untuk memandu acara ini. Dan mungkin barangkali teman-teman selalu lihat bahwa beberapa konten kita di media sosial kita sudah menampilkan salah satu beberapa, yakni soal paguyuban PKSS, Perkumpulan Kekerabatan Sulawesi Selatan. Nah, karena ada inilah Perkumpulan Kekerabatan Sulawesi Selatan, yang dimana ada tagline-nya. Ya, kita sama-sama ada 3. Jadi ada dari Bugis, Makassar, dan Toraja. Jadi harus ada 3. Ya, kita mulai bapak-bapak ya. Oke. PKSS, Ewako, PKSS, Ewako, PKSS, Neologini. luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik teman-teman, di samping saya tentu saja sudah ada bapak-bapak yang udah ganteng-ganteng ini. Saya juga lihatnya luar biasa nih, uniformnya hitam-hitam, sangar dan berani. Yang dari KSB, DPC, KSB, DPC PKSS dari Nongsa. Yang dimana kemarin kan baru dilantik tanggal 29 pengurus DPW, DPP, DPW dan DPD-nya. Nggak perlu waktu lama, mereka gercep untuk mau segera dilantik juga untuk di pengurusan kecamatan. Yang pertama, ketua atau calon ketua. Kita sapa saja lah ketua. Sudah nggak ada yang lain lagi, udah aklamasi ini. Daeng Amiluddin. Ya. Apa kabar Daeng? Sehat ya? Baik. Alhamdulillah. Sekretaris yang kedua Daeng Abu Bakar Dem. Yang kedua Bendahara Daeng Sumarlin. Alhamdulillah sehat. Semua bapak-bapak sehat-sehat semuanya Daeng semua ya. Oke, yang ini sebelum jadi kedatangan bapak-bapak di sini kita undang untuk memang memberikan tanggapan atau penjelasan terkait bagaimana sih tentang kedepannya pengurusan DPC PKSS yang ada di Kota Batang, Kecamatan Nongsa ini. Tentu saja kita langsung minta pendapatnya dari Daeng Amiluddin, maaf tapi seperti apa? Mungkin tanggal berapa akan mau diadakan pelantikan pengurus DPC PKSS yang ada di Nongsa? Oke, terima kasih. Yang pertama terima kasih banyak atas undangan untuk dari PKSS Official. Intinya kami sampaikan bahwa PKSS Kecamatan Nongsa setelah berdirinya, walaupun sebelum dilantik DPP, DPW dan DPD, maka kami sudah ada pertemuan-pertemuan masyarakat Nongsa ini, khususnya dari Sulawesi Selatan, bahwa kita mau secepatnya ada pengukuhan atau pelantikan, karena setelah kami melihat selama ini banyak warga kita, masyarakat Nongsa kita yang khususnya berasal dari Sulawesi Selatan ini, setelah mempunyai ataupun mendapat masalah-masalah baik itu dari bidang pendidikan, kesehatan, itu tidak tahu mau mengadu kepada siapa gitu. Jadi setelah kami sampaikan di masyarakat, maka antusias masyarakat ini sangat banyak sekali bahwa ayolah cepatlah kita adakan ini biar kita bisa saling membantu sesama antar warga Sulawesi Selatan, yang khususnya di Nongsa. Maka itu setelah pelantikan DPP, DPW dan DPD, maka kami langsung berembuk lagi dan langsung dikasih waktu bahwa rencana kami tanggal 13 Oktober ini kami akan adakan pelantikan untuk khusus DPC Nongsa, mungkin gitu. Oke, sebelum saya tanya lebih lanjut, kemudian saya juga minta kembali tanggapannya dengan sekretarisnya nih, Daeng Abu Bakar DM. Seperti apa? Mungkin tanggal berapa persisnya sudah dijelaskan juga. Kemudian seperti apa sih sedikit-sedikit persiapannya? Ya, terima kasih. Pertama juga kami mengucapkan terima kasih atas undangan ini. Siap. Di podcast PKSS Official PKSS. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Ketua sangat jelas bahwa rencana pelantikan dan pengukuhan DPC PKSS Kecamatan Nongsa itu akan dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober besok. 13 Oktober besok. Ya, jadi Minggu malam Senin. Minggu malam Senin. Ya.
Dan alhamdulillah konsep persiapan kita sudah mulai dari random acaranya. Sudah jadi semuanya. Ya, Wah. susunan acara sudah ada. Iya, iya. Kemudian undangan-undangan kita undang seluruh Sudah siap stakeholder. Jadi yang- datang sini cuma formalitas saja nih. Sudah siap sebenarnya nih. Ya, sebenarnya Siap, siap. ya ini karena semangat Pak Ketua Semangatnya. yang memberikan spirit kepada kami, Iya, iya, iya. sehingga kami juga harus ekstra memberikan apa yang dikehendaki oleh Pak Ketua itu sendiri. Dan itu acaranya ditepatnya di Nongsa juga kan? Insya Allah di Oh, di Nongsa. Nongsa. Oke, oke. Jadi konsep acaranya itu kurang lebih sudah siap, cuman mungkin belum dibocorin seperti apa. Untuk mungkin saya akan bertanya nanti gimana konsep acaranya, mungkin apakah lebih besar daripada kemarin dia pelantikan DPP DPD. Amin. Kadang-kadang kan tapi mungkin semangatnya mungkin lebih besar. Nah, harus lebih besar begitu. Kemudian sebelum kita lanjut kembali Pak Sekretaris juga Pak Bendahara Umum ini juga nih. Silakan mungkin ada yang bagaimana persiapan. Karena ini masalah uang ini masalahnya ini. Ini kalau nggak ada bendahara ini nggak bisa jalan. Gimana Pak? Ya. Daeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pendananya kita saling koordinasi. Koordinasi bertiga. Iya, semuanya. Mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, wakil bendahara juga ada. Iya, Kita siap. untuk makanannya 80% makanan dari khas Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Siap. Wah, pasti ada borongko ini. Siap, insya Allah. Itu yang diutamakan barongko, coto Makassar, Coto Makassar, iya. buras. Iya. Jadi sudah siap nyaris 90% sudah siap, bahkan randomnya sudah siap, sudah koordinasi dengan mungkin ketua DPD, ketua kita yang ada di Kota Batam Pak Larisang. Dan kemudian juga saya mau kembali mungkin ke Pak Ketua nih, Pak Ketua Alimuddin. Seperti apa sebenarnya ini kan kita tahu ya untuk perkumpulan Sulawesi Selatan ini kan banyak ya. Iya. Yang pernah ada tuh adalah mungkin kita anggap guru atau pengalaman kita semua untuk masyarakat Sulawesi Selatan yang membawa kita pada akhirnya tuh sampai di titik PKS ini sendiri. Mungkin punya alasan tersendiri tidak Pak Ketua, kenapa sih sebenarnya harus kita di PKS ini, kenapa harus berdikari atau bersama-sama lagi kemudian di PKS ini? Oke, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali khusus untuk DPC Nongsa. Ya. Intinya saya jujur saja sampaikan, saya dari tahun 1989 di Nongsa. Di Nongsa itu saya tidak pernah tahu apa itu KKSS. Wah, serius Ini ini Pak jujur Ketua. saya Jelas nih Pak Ketua. Ya, Jelas jujur. nih. Kenapa? Karena makanya di saat rapat-rapat kemarin di sini, di semua DPC itu ada dua kubu-kubu di situ. Kalau kami di sana nggak ada dua kubu, karena kami nggak pernah tahu apa itu KKSS. Nah, Wah, itu. berat ini. Nah, saya tidak pernah tahu. Sedang saya itu selalu ikut berorganisasi juga, tapi cuma KKSS aja yang pernah tak ada di Kecamatan Nongsa gitu. Nah, itu saya juga nggak ngerti. Nah, begitu ada PKSS ini maka Sebentar, saya potong dulu sini siap, Pak Ketua. ya. Pak Ketua dia menyebut salah satu organisasi Ya. barangkali kita anggap guru itu ya, pengalaman kita atau masa lalu kita Betul. barangkali begitu. Betul. Itu tidak ada tuh bagaimana? Maksudnya memang tidak ada DPC di Nongsa atau bagaimana? Entah ada atau tidak ada, tapi Ada. saya tidak tahu. Karena itu tidak jalan mungkin. Ada tapi tidak jalan begitu. Tidak jalan. Oke. Jadi di masyarakat itu nggak ada yang tahu apa itu KKSS. Sedang PKSS ini baru berapa bulan aja kita berjalan, sudah tahu semua. Sudah tahu. tersebar. Oke. Nah, di semua kampung itu udah tahu apa itu PKSS. Kenapa? Karena PKSS ini kita sudah berapa jalan walaupun kami belum dilantik. Tapi dalam berapa bulan ini banyak kejadian-kejadian yang mana kami turun dan itu atas nama PKSS. Oke. Ada beberapa musibah yang terjadi. Tengah malam ada yang melapor kepada kami bahwa ada musibah kecelakaan orang Sulawesi Selatan ini dan dia tidak ada keluarga di sini, ada di rumah sakit ini, maka kami akan datang. Dan kami datang itu kami membantu atas nama PKSS. Nah itu. Nah itu yang dikenal di masyarakat Nongsa sekarang itu, oh tahu ada PKSS rupanya gitu. Nah, tapi KKSS itu nggak pernah tahu. Oke, Apakah ada oke. di sana atau tidak ada, saya juga nggak
nggak tahu karena saya juga nggak pernah dengar ada KKSS di Nongsa. Nah, saya tahunya Waktu itu Pak Ketua Amiluddin dengan Alimuddin ini sebenarnya ada masuk pengurusan DPC atau bagaimana waktu saya dulu? tidak ada. Oh tidak ada, memang tidak Saya ada. tidak pernah masuk di KKSS. Oh dulu, Dari oke. dulu saya tidak pernah. Oh memang tidak pernah. Tidak Berarti pernah. bukan, Bukan. ada, tapi Bukan. kemudian tidak dimaksimal, memang tidak ada. Dan saya memang tidak pernah dengar di masyarakat bahwa ada kegiatan-kegiatan KKSS di masyarakat kita di Nongsa. Oh, oke. Gitu. Jadi Apa intinya gitu? bahwa kenapa sampai sekarang ini mungkin secara teman-teman mungkin keluarga kita yang ada di Nongsa ini mengangkat sebagai ketua dengan Alimuddin jadi ketua karena memang merasa mungkin punya kapabilitas mungkin di sana barangkali ya. Ya, Iya. Nah, terkait masalah kapabilitas ini kita tinggalkan dulu organisasi yang pernah Oke. kita sebut-sebut Ya, tadi. ya, ya. Kita kalau saya sih menyebutnya bahwa itu pengalaman dan itu masa lalu kita. Sedikit banyak barangkali kita memang juga pernah ada pelajaran tersendiri yang kita ambil dari sana, Daeng. Dan sekarang kita mengarah ke depan, begitu. Nah, soal Pak Ketua Alimuddin ini, tentu tidak mungkin ujuk-ujuk diangkat nih beliau ini, Pak Sekretaris, Pak Pendum. Gak ujuk-ujuk diangkat nih. Bagaimana? Kenapa mesti Pak Daeng Alimuddin yang mungkin saudara kita yang menunjuk beliau? Kenapa? Mungkin salah satu sekretaris ini bakal mendampingi ini kan bakal sekretaris yang mendampingi ini banyak nih. Bagaimana nih? Ya betul. Sebenarnya tokoh-tokoh masyarakat Bugis di sana banyak. Banyak, insya Allah. Sangat banyak orang-orang tua kami yang berasal dari Iya. Sulawesi Selatan. Khususnya Selayar yang di sana Ya, banyak. khususnya Selayar. Tapi kita generasi kekinian kan melihat Iya, iya. track record seseorang. Wah, oke. Bagaimana sosok Alimuddin itu, Amiluddin itu. Amiluddin. Nah, dilihat dari track recordnya, dia juga bukan hanya Mungkin sudah paripurna juga dengan Iya, ini ya. bukan hanya yang bergerak di bidang organisasi sosial lainnya. Bahkan beliau juga ini adalah masuk, boleh dikatakan bahwa organisasi yang dimasukin itu paripurna. Oh. Karena dia juga pernah masuk di organisasi politik. Oh, oke. Nah, oke. ini, oke. nah melihat daripada track recordnya di lapangan, kemudian sosialnya, Ya. tak bisa dikatakan dengan ungkapan. Kira-kira karena kalau itu- saya datang pertama ke rumah beliau ini bakal dijamu lah ya. Insya Allah, insya Allah. Kemudian KTP bukan saya hanya- Nongsa juga soalnya KTP saya. Ya, Lanjut. bukan hanya pertimbangan-pertimbangan itu kenapa kami beliau tunjuk. Ya. Tentu kita investigasi di lapangan. Wah, tentu dong. Bagaimana pandangan masyarakat itu terhadap seorang Amiluddin. Amiluddin, siap. Ya, ternyata ya 99,9% pandangannya positif bahwa Alhamdulillah. seorang Amiluddin memang layak, Layak. untuk menjadi pemimpin di Kecamatan Nongsa. Iya. Ya, itu. Luar biasa nih Pak Ketua. Tepuk tangan boleh sebenarnya. Oke, saya lanjut kemudian bendahara. Ini bendahara ini selalu terakhir, tapi sebenarnya dibutuhkan juga ini. Nggak bisa jalan nih, organisasi nggak dibutuh ini. Iya, jadi nggak bisa berjalan. lengkap aja nih. Perlengkap, tapi butuh. Iya. Jadi gimana? Kenapa mesti kita ngomongin kan ketua ini nggak ujuk-ujuk nih, Pak Bendahara nggak ujuk-ujuk ini. Kenapa harus dia? Tentu kan tokoh-tokoh di sana banyak, mungkin lebih barangkali mungkin banyak yang mungkin merasa lebih dekat dan sebagainya. Kan apa alasannya kenapa ini mewakili pengurus-pengurus yang ada di kecamatan ya, Tabe ini untuk bendahara apa? Kenapa milih Pak? Karena Lebo? beliau ini seorang orator ulung. Oh, oke, oke, Gitu. oke. Sosialnya tinggi. Tinggi juga itu. Terhadap anggota di bawah itu ada yang kena musibah cepat Oke. untuk membantu anggota-anggota lain, keluarga-keluarga khususnya Sulawesi Selatan. Oke. Jangankan Sulawesi Selatan, Masyarakat suku lain, masyarakat lain pun siap membantu beliau. Iya, iya, Gitu. iya. Itu yang makanya saya tunjuk beliau sebagai cocok jadi ketua. Tapi duit aman nggak Pak Bendum? Aman kan? Oh, boleh teman, silakan teman. Iya, Ini serius ya. iya, iya, serius ya. Kenapa kami pilih beliau? Mm. Karena sesuai dengan zaman. Dia pandai menempatkan diri. Oke. Iya. Dia masuk kalau di milenial, dia jadi anak milenial. Siap. Kalau dia jadi pemuda, dia akan masuk di pemuda. Kemudian kalau dia menjadi orang tua, dia akan bergerak di bidang keorangtuaan. Oke. Dia artinya dia pandai menempatkan posisi itu. Nah, banyak orang
tidak bisa menempatkan. Kalau memang dia orang tua berbicara orang tua terus. Sementara kekinian kita memerlukan sosok pemimpin yang bisa di segala lini. Iya. Ya. Kira-kira mungkin bahasanya adalah memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Oke, mungkin begitu aja. Oke, ini tadi testimoninya untuk sekretaris dan bendaharanya nih Pak Ketua. Ini kan masih kita ngomongin seputar DPC PKSS yang ada di Nongsa. Nah, Nongsa ini kan mungkin salah satu penduduk masyarakat Sulawesi Selatan yang besar nih, Iya. berdasarkan survei-survei yang ada nih. Betul, betul. Gitu. Salah satunya Salayar di sana. Bagaimana melihatnya nih? Bagaimana apa yang Pak Ketua Amiluddin ini sampaikan kepada pengurus, mungkin masyarakat di sana lah, seperti apa mungkin langkah-langkah program jangka pendeknya ataupun jangka panjangnya. Ya, terima kasih yang jelasnya. Kami sebelum pelantikan ini memang kami sudah siap segala-galanya. Ya. Kenapa sampai Pak Ketum aja, wah baru seminggu sudah langsung Menawarkan diri. minta dilantik, kemudian waktunya cuma seminggu aja gitu. Iya. Nah gitu. Nah itulah kekompakan, kebersamaan itu penting dalam organisasi. Dan kami sudah sepakat semua bahwa kenapa kami minta cepat dilantik supaya kita bisa bergerak di lapangan untuk membantu masyarakat-masyarakat kita ke depannya. Yang jelas selama ini kami bergerak pribadi-pribadi. Mungkin ketenaga kerjaan, orang anak-anak kita banyak yang menganggur di sana. Pribadi kita masuk ke perusahaan karena perusahaan di sana banyak, kenapa harus banyak yang menganggur anak-anak kita. Itu penting dan itu adalah wajib bagi PKSS untuk melakukan satu gerakan di mana khususnya orang Sulawesi Selatan di Nongsa itu kalau bisa jangan ada yang menganggur lagi dengan adanya PKSS ini gitu. Itu yang mungkin jangka panjang ke depan. Dan kami sudah sepakat juga bahwa seperti arisan-arisan, wirid-wirid akbar untuk Kecamatan Nongsa untuk Sulawesi Selatan itu kami akan aktifkan nanti ke depan. Nah itu jadi kita itu setiap bulannya itu ada pertemuan-pertemuan apa yang harus kita lakukan, apa yang dibicarakan di situ, keluhan-keluhan apa kami akan tampung dan yang bisa kami lakukan kami lakukan. Itu yang paling utama dan kami sudah sampaikan juga ke Pak Ketum, ke Ketua DPW juga, Ketua DPD bahwa jangan bosan untuk menampung aspirasi kami karena kami dari Nongsa akan jalan dan semua keluhan-keluhan mungkin kami tidak bisa jalankan maka kami akan mengadu ke Ketua DPD gitu. Itu yang utama gitu. Iya baik, Pak Ketua. Ini sebelum saya kembali ke sekretaris sama bendaharanya, saya juga singkat saja mungkin pertanyaan. Ini kan menurut saya juga masyarakat Sulawesi Selatan banyak masih di antara saudara-saudara kita yang di Batam ini. Sebenarnya mereka tuh sebenarnya mau gabung atau mau berpartisipasi atau merapat, tapi mereka nih merasa kayak seperti saya dianggap nggak ya, atau mungkin saya ditegur nggak ya begitu. DPC Nongsa seperti apa sosialisasinya ke depan merangkul orang-orang yang ada di Nongsa khususnya Sulawesi Selatan ini? Ya. Itu terima kasih pertanyaannya itu karena itu sudah berjalan sama kami itu. Di grup kami itu semua yang ada di grup menyampaikan kepada seluruh kawan-kawan yang tidak ada ditanyakan apakah mau masuk PKSS maka akan kami masukkan di grup. Itu. Jadi ada grup khusus kami untuk DPC Kecamatan Nongsa dan di situ udah sekitar berapa Pak Sek itu? 100 lebih ya. Nah, itu baru seminggu lebih itu udah 100 lebih itu yang masuk selain pengurus. Nah, gitu. Itu baru warga-warga biasa, warga lain yang mau masuk PKSS. Nah, setelah masuk dilantik nanti baru kita akan keliling tempat setiap RW bahwa kita ada PKSS di mana orang Sulawesi Selatan bebas untuk masuk di PKSS di situ. Itu yang kami akan laksanakan Akan nanti. laksanakan jangka pendeknya Jangka pendeknya, seperti itu. ya. Baik, terima kasih Pak Ketua. Kembali mungkin kita sudah hampir selesai di sini. Sekretaris nih, lagi-lagi sekretaris ini yang juga menjadi teman hidupnya. Wah, teman yang akan selalu menemani untuk besok ketua apa-apa. Karena sekarang Pak Sekretaris, mau itu pun satu perusahaan ataupun organisasi apapun itu
ini rentan sekali masalah perasaan soalnya. Sedikit tersinggung dan sebagainya, atau mungkin komunikasi seperti apa, walaupun tadi sudah dijelaskan bahwa beliau ini sudah paripurna lah tentang bagaimana organisasi dan sebagainya. Seperti apa bakal besok menyikapi Pak Ketua ini yang menemani, bagaimana kira-kira langkah-langkahnya apa yang mungkin Pak Sekretaris Padaing Abu Bakar yang bisa lakukan? Ya, terima kasih Pak Moderator. Bahwa sistem, kita tahu organisasi. Ya. Ini adalah sebuah organisasi, sebuah wadah yang mewadahi masyarakat, khususnya masyarakat Sulawesi Selatan yang ada di Kecamatan Nongsa. Ya. Dan alhamdulillah pada saat ini sejak dienduskannya nama PKSS itu sudah banyak mau masuk ke kita. Nah, tentu sebagai organisasi ada aturan mainnya. Tentu. Ada aturan mainnya, kita berdasarkan ADRT. Ya, betul. Berdasarkan PO yang sudah memang ditetapkan oleh organisasi PKSS itu sendiri. Ya, pada intinya bahwa masyarakat Nongsa berasal dari Sulawesi Selatan, kita itu tampung semua. Dia masuk ke organisasi. Nanti setelah kita catat di database-nya itu kan ada jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jangka pendeknya setelah pelantikan nanti kita mencoba apa yang disampaikan oleh Pak Ketua. Itu teknisnya. Kita akan mencoba mendata setiap RW RT di setiap kelurahan. Ya, warga-warga kita di sana. Untuk apa? Ya itu tadi. Untuk satu, di samping mengetahui jumlah Sulawesi Selatan di kecamatan itu ada berapa orang, ada berapa kakak. Kemudian tingkat pendidikannya. Kita catat semua, yang lansianya. Kita catat semua itu, Pak. Supaya memang terukur ketika ada permasalahan nanti di warga itu, kita sudah bisa cepat dan sigap untuk melakukan realisasi apa yang mereka keluhkan. Seperti itu, Pak. Jadi teknisnya seperti itu. Kurang lebih gambaran singkatnya seperti itulah. Masih banyak yang lain ya. Masih banyak yang belum bisa dipaparkan di sini nanti. Makanya sering datang sini, Pak. Jadi lebih fokus kita nanti komunikasi yang harus dibangun. Ya, itu tadi saya menyinggung di situ, Pak. Karena kalau organisasi tanpa ada komunikasi dia akan berjalan. Betul. Berjalan di tempat. Seperti saudara kita yang di sebelah. Seperti yang dikemukakan oleh beliau tadi. Iya. Kenapa? Ada tapi tak ada. Ya, seperti itulah. Ada tak ada. Nah, kita mencoba dengan PKSS ini. Lebih ada dan harus timbul. Ya, dirasakan, dilihat dan dirasakan oleh warga Sulawesi Selatan yang ada di Kecamatan Nongsa. Siap, lebih baru gitu ya, lebih ada gitu, lebih timbul. Bendahara lagi nih. Lagi-lagi bendahara ini yang menjadi salah satu juga penting sekali. Kalau saya sih penting, Pak Ketua, penting sekali ini. Penting. Saya lagi ada urusan ini dia. Pak Bendahara dan Sumarlin. Sudah ada nih ketua sama sekretaris ini, tentu ke depan selalu bersama-sama ini berkaitan satu sama yang lainnya begitu. Jadi kira-kira seperti apa sih perhitungannya? Maksudnya saya agak gimana yang perhitungan? Maksudnya kadang-kadang kan organisasi ini memang butuh yang namanya loyalitas, Daeng. Butuh loyalitas. Itu sudah pasti itu, Daeng. Suka tidak suka harus begitu, dia nggak bisa gitu. Jadi bagaimana untuk Kecamatan Nongsa sendiri, apakah masih mengalami hal-hal mungkin ya butuh kekurangannya seperti apa? Mungkin biasanya undang-undang itu selalu sampainya ke bendahara nih. Waduh, kurang ini gimana? Gimana? Sudah ada bisi-bisikan kah? Itu semuanya sudah diatur semua. Sudah ya? Sudah sepakat semua. Oke. Tidak ada permasalahan. Tidak ada. Jadi sejauh ini sudah aman-aman saja. Khusus pelantikan besok semuanya udah aman-aman terkendali. Sudah aman terkendali semuanya. Borongko, Soto Makassar, Kapurung, apa semuanya. Sudah lengkap semuanya. Iya. Nah, jadi masalah teknis, masalah pendanaan ini sudah aman, Pak Pendumnya, untuk pelantikan. Jadi tinggal tunggu waktunya langsung lantik pas semuanya. hari hanya kita. Iya, jadi singkat saja kembali terkait masalah ketua sekretaris, kedepannya harus bersama-sama.
sejauh ini bagaimana sih perasaan sama antara dua-dua beliau-beliau ini, sudah apakah emang chemistry-nya sudah ini? Berani nggak ngomong di kamera? Tapi saya tebak, kayaknya udah aman, terkendali, wajahnya sama kayaknya. Saya wakili saja Pak, nggak mungkin ngomong di kamera kan? Ada yang mau disampaikan gitu terakhir? Siap, Oke, silakan. cukup. Ya, Pak Ketua terakhir nih, karena memang sudah waktu kita juga sudah cukup, karena nggak bukan lama-lama nih, soalnya kita masih mengundang lagi, nggak boleh habis di sini. Siap. Masih dengan terkait masalah pelantikan DPC Nongsa, apa yang mau disampaikan barangkali untuk masyarakat Sulawesi Selatan ada di Nongsa, kemudian mungkin perhatian kepada DPD yang dimana dalam hal ini di bawah DPD Kota Batam gitu. Apa yang mau disampaikan? Oke, Silakan. terima kasih banyak. Yang pertama, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kecamatan Nongsa, dengan adanya pelantikan nanti tanggal 13 Oktober ini, hari Minggu malam Senin, maka kita sudah siap semua dengan spanduk-spanduk bahwa ada undangan terbuka untuk semua masyarakat Kecamatan Nongsa. Jadi undangan kami itu kami himbau kepada seluruh masyarakat Nongsa bahwa bukan hanya untuk warga Sulawesi Selatan saja. Karena kami ingin PKSS ini dikenal di masyarakat, bisa membantu di masyarakat itu bukan hanya untuk orang Sulawesi Selatan saja. Maka kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kecamatan Nongsa supaya mari kita ramai-ramai nanti tanggal 13 kita hadiri bersama Ya, insya Allah. dan kita bersilaturahmi semua di situ. Intinya tidak ada lain, tidak ada maksud lain, khusus pengukuhan. Saya sampaikan di sini bahwa nggak ada unsur politik di sana nanti ya, nggak ada. Khusus betul-betul Pengukuhan pengurus. Dewan Pengurus pengukuhan yang undangan kita itu cuma DPW, DPD, DPP dan unsur instansi kecamatan, kelurahan dan Ramil dan Kapolsek kita sudah bicarakan semua dan kami sudah sampaikan bahwa akan ada pelantikan ini dan alhamdulillah beliau-beliau akan hadir nantinya semua. Seluruh ormas yang ada di Kecamatan Nongsa kita undang semua. Semuanya. OKP dan seluruh ketua-ketua LPM Karang Taruna itu sudah kita, tokoh pemuda semua kita udah undang semua. 99,99% sudah jadi sebenarnya. Kita siap. Intinya kami tinggal menunggu saja karena sudah ada koordinator-koordinatornya semua yang menjalankan. Itu semua berkas bendahara juga itu. Oh. Itu pasti. Nah, Oke. perlengkapan semua kita nggak mau tahu, kita taunya ini sekian, siap ya, oke. Oke. Dari masakan begitu juga makanan, masa itu, kami taunya siap di situ, oke. Dananya berapa, sekian, itulah kekuatan bendahara sebenarnya. Yakin Pak Ketua semua oke siap. semuanya? Jadi, itu semua sudah clear tadi malam. Alhamdulillah. Sudah clear tadi malam. Jadi tinggal kami menjalankan di lapangan saja bagaimana. Luar biasa. Tinggal ngontrol. Tinggal ngontrol. Alhamdulillah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Intinya, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan semua lancar Ya. dan bisa kita besarkan PKSS ini, khususnya di Kecamatan Nongsa karena kami di DPC. Ya. Maka intinya memang betul-betul kami ingin PKSS ini gaungnya besar di Kecamatan Nongsa. Mungkin itu yang bisa terakhir. Luar biasa. Ini juga sebagai motivasi untuk kecamatan-kecamatan yang lain yang ada di Kota Batam begitu. Terima kasih banyak daeng-daeng bapak-bapak, daeng puang-puang, sudah waktunya untuk hari ini. Tapi berjanji bahwa ini bukan terakhir kalinya. Masih sudah datang lagi. Terima kasih untuk Bapak Ketua Daeng Amiluddin dan juga Sekretaris Daeng Abu Bakar, kemudian juga Daeng Sumarlin. Terima kasih Bendahara juga yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan tayangan ini dan tadi kita berbincang-bincang dengan KSB DPC PKS Nongsa dan luar biasa, dan kita akan nantikan pelantikan di tanggal 13 Oktober nanti. Sebelum kita akhiri tentu saja kita punya tagline kembali dan menjajal kembali dengan PKSS Ewako. PKSS Rewako. PKSS Milik ini. luar biasa. Terima kasih.